Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Dunugraha Faisal dari kelas Informatika 4C dengan nomor NPM 24016 012 1065. Di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas UAS. Di sini soalnya seperti ini. Nah, jadi merancang jaringan komputer dengan 4 gedung dan juga 100 PC. Di sini yang pertama-tama kita masukkan dulu servernya. Di sini kita menggunakan satu server. Terus juga yang selanjutnya kita masukkan switch untuk menghubungkan servernya. Kita menggunakan PT switch di sebelah sini. Terus kita masukkan routernya. Untuk router kita menggunakan PT router ya, sebanyak 4 buah. Nah, sebanyak 4 buah seperti ini. Terus kita di sini karena kita membutuhkan 100 PC, kita akan membaginya menjadi 4. Nah, jadi setiap PC-nya setiap routernya itu kita sebut aja routernya ini gedung ya. Jadi setiap gedungnya itu kita ada 25 PC. Nah, di setiap gedungnya itu kita akan bagi menjadi 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Di sini untuk switchnya, untuk pembagiannya kita menggunakan switch 295024. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan PC-nya. Untuk lantai 1 kita masukkan sebanyak 15 PC. Dan untuk lantai 2-nya kita masukkan sebanyak 10 PC. Nah, sudah seperti ini. Kita sama dengan gedung-gedung yang lainnya. Karena agar cepat kita copy saja seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Yang selanjutnya kita bakal konekkan semua yang ada di sini. Yang pertama-tama kita masukkan dulu ke router ke sini. Terus kita bakal tambahkan modul untuk router yang ada di sini. Kita matikan dulu, yang pertama matikan dulu. Terus kita tambahkan modul yang CFE yang ini, satu CFE. Di sini kita tambahkan modul CFE 1, dan untuk yang CGE kita masukkan sebanyak 2 modul. Nah, terus kita nyalakan lagi. Ini berlaku untuk semua router ya, keempat-empatnya. Nah, setelah sudah, kita bakal konekkan dengan menggunakan kabel di sini. Untuk routernya terlebih dahulu ya. Di sini kita menggunakan kabel crossover. Di sini untuk konekkan router 1 ke router 2 kita menggunakan Gigabyte Ethernet 7.70 ya, ke sini sama 70. Terus juga yang ini juga yang 3 ke 4 juga menggunakan 70. Dan untuk yang 1 ke 3 ini menggunakan 80. Yang 2 ke 4 juga 80. Nah, untuk router ke switchnya kita menggunakan kabel straight. Di sini kita menggunakan yang fast Ethernet 20 ke yang pertama, di sini ke switch yang pertama. Terus untuk yang switch kedua kita tidak menggunakan yang 10, melainkan kita menggunakan yang 60. Sini ke sini. Ini berlaku untuk semua router ke switch ya. 00 dan menggunakan 60. 00 juga 60. Sini 00, sini 60. Nah, karena yang 10 tadi kita akan, nah 10 yang ini kita akan konekkan ke sini. Terus untuk yang dari server ke switch yang ini kita menggunakan auto ya, yang auto. Nah,
seperti itu. Terus untuk mengkonekkan dari PC ke switchnya itu kita menggunakan yang straight juga, kabel straight. Nah, sudah jadi seperti ini. Terus yang selanjutnya itu kita masukkan IP-nya. IP untuk PC-nya. Nah, di sini saya sudah masukkan IP untuk PC-nya. Kita menggunakan IP statik. Terus karena IP-nya itu harus menggunakan 192.168 terus NPM. Nah, di sini karena NPM saya yang akhirnya angka 65, jadi di sini kita menggunakan 65 ya. Jadi kita menggunakan IP-nya itu 192.168.65 dan 2. Karena untuk angka satunya kita sudah kita gunakan di default gateway. Terus untuk subnet masknya kita menggunakan 224 di sini. Di sini karena yang awalnya 2, terus PC terakhir itu berarti kita ada di 16 seperti ini ya. Ininya masih 224, ininya 1 untuk gedung A lantai 1. Dan untuk gedung A lantai 2, di sini saya menggunakan default gateway-nya akhirnya 33. Jadi IP address-nya mulainya dari 34 di sini. Ininya tetap 224. Nah, yang selanjutnya di sini kita bakal mengkonekkan gitu ya si router gedung-gedungnya ini agar terhubung. Di sini kita masuk ke config, terus ke fast ethernet 00 kita masukkan dari default gateway yang tadi dikonekkan ke fast ethernet 00 ya. Tadi kan di gedung 1 ya. Nah, untuk IP-nya itu yang ini. Jadi kita masukkan 192.168.651. Nah, yang di akhirnya ini kita ganti menjadi 224 di sini. Terus kita on kan. Sudah on. Terus untuk yang kedua, yang 2 tadi, yang ke lantai 2-nya kita tadi konekkan menggunakan fast ethernet 60. Di sini kita masukkan juga IP-nya 192.168.6533. Kita on kan juga. Terus untuk gigabyte-nya di sini yang mengkonekkan antara router 1 dan router 2-nya tadi kita bakalan menggunakan 10 tik 1 ya di sini untuk router satunya. Seperti ini. Kita on kan juga. Dan untuk 80-nya yang tadi dari sini ke bawah ya. 80 itu kita pakai yang ini 10 10 13. 10 10 10 titik 13. Oh yang ini. Bentar. Nah, sudah seperti ini. Terus kita on kan juga. Ini berlaku untuk semua router ya. Ini belum ya. Ini belum kita konekkan. Tadi kan kita konekkan dari yang router yang ini ke switch yang ini tuh kita menggunakan 10 ya. Terus kita berarti masukkan di sini IP servernya. Di sini karena saya sudah masukkan IP servernya. Di sini kita menggunakan IP servernya itu kita menggunakan 192.168.65242 ya untuk
default gateway-nya di sini di akhirnya 241 dan untuk subnet masknya di sini 240. Jadi kita masukkan IP yang ini ya, yang akhirnya 242 ke sini nih. Jadi di sini masukkan 192 168 65 242. Kita on kan. Nah, sudah terkonek semua ya. Jadi kita coba dulu. Sukses ya. Kita coba ke gedung lain. Failed. Di sini karena belum kita konekkan untuk semua gedungnya ya, belum terkoneksi gitu. Hanya terhubung saja tapi belum terkoneksi. Jadi kita sekarang bakal koneksikan semua gedung yang ada di sini. Caranya itu kita masuk lagi ke sini, terus kita bakalan ke RIP di sini. RIP di sini kita bakalan masukkan si IP untuk gedung yang ini, untuk gedungnya. Karena kita menggunakan 192.168.651, kita masukkan di sini. Kita add. Nah, di sini akhirnya bakal 0 ya. Terus kita masukkan routernya, IP routernya 10.10.10.1. Terus yang ini ya. Add. Nah, di sini sudah. Ini berlaku untuk semua router juga ya. Nah, terus kita masuk ke CLI-nya ya di sini. CLI-nya kita exit dulu di sini. Di sini kita enable. Oke. Ya, kita dari sini dulu. Sini enable. Terus kita bakal konfigurasi ya, konfigurasi terminal. Terus juga kita bakal masukin routernya, router RIP, terus juga menggunakan versi 2. Nah, auto summary. Terus kita masukkan si IP yang tadi didapatkan ya. Network tadi 192.168.65 karena di akhirnya bakal jadi 0 ya. Terus yang satunya lagi 10.0.0.0. Nah, terus kalau udah gini kita end aja. Nah, ini tuh kita masukkan ke semua ini ya, semua router. Nah, sudah ya. Sudah kita masukkan semua ya. Nah, terus kita coba tes sini. Coba sini. Sukses, sudah sukses ya. Coba lagi. Sudah sukses. Nah, yang selanjutnya di sini kita bakalan buat web browsernya ya. Untuk web browser kita di sini masuk dulu ke servernya, terus ke service. Di sini pastikan di sini sudah on ya. Terus kita ke index HTML di sini. Dan di sini saya sudah menyiapkan kodenya ya. Kode sederhana saja. Di sini untuk judulnya ada jaringan komputer. Ini tugas UAS jaringan komputer. Ini ada nama, NPM saya. Kita coba save. Nah, kita coba save ya. Terus kita coba buka di PC-nya. Masuk ke PC, terus ke web browsernya. Nah, sudah terbuka di sini. Kita coba masukkan IP servernya 92.168.65.242. Nah,
sudah masuk di sini ya, web browsernya, tugas UAS jaringan komputer, dan nama, npm, dan web berhasil tentunya di sini. Terus untuk membuat DNS-nya kita masuk lagi ke server. Di sini ke DNS. Di sini namanya misalkan di sini Iqbal Faizal. Untuk addressnya kita masukkan IP servernya 192.168.65.242. Kita add di sini. Nah, di sini sudah terhubung ya. Terus di komputernya misalkan kita pakai PC 2 di sini. Nah, di sini di desktopnya itu kita masukkan di DNS di sini. Kita masukkan DNS-nya 192.168.65.242. Nah, di sini. Terus kita coba ke web browsernya lagi ya. Nah, kita coba masukkan DNS-nya. Iqbal Faizal di sini. Kita coba. Nah, sudah berhasil terhubung. Di sini menggunakan DNS Iqbal Faizal. Nah, selanjutnya kita bakalan membuat proxy untuk memblokir PC-nya tersebut ya. Misalkan PC 1 di sini. Di sini PC 1 tadi itu IP-nya itu 192.168.652 ya. Nah, kita masuk ke router di sini. Terus kita masuk ke CLI di sini ya. Kita start, kita enable. Terus konfigurasi seperti biasa ya. Nah, kita kodenya itu seperti ini. Access list 1 deny. Terus kita masukkan IP dari PC yang mau kita blokir di sini. 192.168.652. Oh, salah. Access list 1 deny 192.168.652. Terus access list 1 permit any. Terus interface fast ethernet 00 dan juga IP access group 1 in. Terus kita end. Nah, kita coba buka lagi ya di PC 1 ini di web browsernya. Nah, kita masukkan IP-nya kembali, IP servernya kembali 168.65.242. Nah, di sini jadi tidak muncul ya karena sudah diblokir untuk PC yang ini. Cara untuk membukanya kembali, untuk membuka agar tidak terblokir, di sini kita masuk lagi ke router router ini. Terus kita enable dulu ya, konfigurasi terminal lagi. Terus kita interface FA00 no IP access group ya. Nah, sekarang kita di sini no IP-nya untuk 1 in. Terus kita end. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba lagi cek kembali tadi di PC 1 ya. Nah, kita masukkan kembali 192.168.65.242. Nah, sudah terbuka kembali ya, jadi sudah bisa diakses kembali. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.